Halo guys, balik lagi guys di channel Modification guys. Hari ini kita mau cerita mengenai Kawasaki ZX-10R, mengenai kelistrikannya Kawasaki ZX-10R yang 2001-2022. Nah, sambil yang itu ZX25R lagi diservis, ini juga lagi pasang-pasang, itu juga lagi dibenahin. Ya sorry ya agak berantakan. Jadi cepet aja ini mah. Jadi ini kita mau sharing mengenai kelistrikan untuk Kawasaki ZX-10R ini. Biasanya yang sharing ini orang-orang bule bahasa Inggris, agak ribet. Nah ini kita orang Indonesia, bahasa gampang. Jadi isi kelistrikan dia banyak di panel sebelah kiri depan. Nah ini kita mulai dari paling besar dulu nih. Ini adalah relay lampu. Biru ini sebelah kiri, yang kanan, yang hitam ini lampu kanan. Ini relay lampu nih, relay lampu. Jadi kalau lampu mati salah satu, cek di kabel ini atau cek di sikringnya ya. Nah terus ini ada lagi yang gede, ini adalah si kiproknya. Kita bilang kiprok regulator. Ini kiproknya dia pakai yang model dua soket ya, kiprok gitu loh. Nah terus ini lagi ada salah satu barang yang penting nih. Ini rumah sikring. Ini ada sikring ACC, cruise control, signal itu sen, udah gitu brake sama horn, stop lamp sama klakson, ada headlamp, IG, ignition. Kalau ACC ini kontak lah, untuk kunci kontak. Nah ini kalau sebelahnya juga ada spare-nya yang 10 ampere sama 15 ampere. Nah kalau ada masalah-masalah dengan sikring ini, kalau putus, indikasinya biasanya sudah ketahuan ya. Jadi sudah ketahuan, misalnya kalau cruise control mati nih, sikring cruise control putus atau ACC putus. Nah ini motor dikontak nggak mau. Kalau cruise control sikringnya putus, ini icon cruise controlnya nggak muncul ya. Icon cruise control kan di saklar kiri nih, ini iconnya nih ya. Nah terus udah gitu, kalau signalnya putus, sen nggak mau nyala, sen depan atau sen belakang ya, gitu loh. Terus brake sama horn kalau misalnya putus, klakson nggak bisa bunyi, terus lampu rem belakang nggak mau nyala. Head ini untuk headlamp, kalau putus ini headlampnya nggak mau nyala ya. IG ini ignition yang motornya buat starter, bukan hanya kontak ya, tapi buat starternya nggak bisa gitu. Ignition. Nah seperti itu. Kalau ini adalah soket ini nyambung ke saklar kiri. Jadi kalau saklar kiri ini, soketnya ini ada tiga konektor, 3 soket nih tuh, diwakili oleh 3 kabel besar. Untuk bagian depan lampu high beam pas, untuk bagian panel ini sama bagian sen sama klakson di bawah sini. Nah nih kalau sen sama klakson ini satu kabel besar, satu connection. Kalau yang atas ini adalah satu kabel besar lagi. Terus kalau yang pas beam ini satu kabel besar. Jadi ada 3. Ini tinggal diurut kemari nih, gitu loh ya. Kalau ada koneksi yang putus-putus biasanya muncul di speedometer. Tapi ini juga bisa dicek sih. Kalau misalnya motor-motor masih muda sih rasanya sih nggak khawatir ya. Kalau motor udah lama, ini kena getas, masuk air, nah bisa jadi mesti dicek di sini. Oke lanjut. Nah ini juga ada satu yang penting nih. Biasanya kalau ganti stop lamp 3-in-1 atau ganti lampu sen, ini flasher diganti. Nah ini flasher ada di bawah tangki sebelah kiri. Ini ngeceknya gampang, cuman buka panel ini aja nih. Kunci L di sini dan kunci L di sini bisa dicopot. Ini flasher tadinya 3 kabel, ini bisa dirubah menjadi 2 kabel tanpa kehilangan fungsinya.
ya, tanpa kehilangan fungsinya. Ini pakai flasher yang adjustable, bisa disetel kecepatan lampu sennya. Karena lampu sen kan masing-masing merek punya watt yang berbeda-beda. Nah, terus dari gitu lanjut ke belakang, kelistrikan belakang. Nah, ini juga ada sikring ya, rumah sikring untuk ABS, terus untuk fan-nya, kipas radiator, ya kan. Terus untuk meter ETV ini elektronik apa ya, gue lupa deh. Tapi kalau misalnya dia rusak muncul di indikator speedometer gitu loh. Nah, ini juga ada sikring juga. Ini bending starter orang bilang, relay starter. Di sini juga ada sikring nih. Tapi ini bukan susah ya. Bukannya keras lah, bukannya keras. Tapi di sini juga ada sikring besar, sikring utama. Gitu loh. Kalau misalnya motor mati total bisa dicek. Jadi intinya kalau motor mati total, kamu bisa cek aki, cek sikringnya, dan cek sikring simple. Sikring yang mana nih yang putus? Udah simple, cek aja semuanya, bukain semuanya, tarik pakai tang, udah gitu kita cek. Seperti itu. Gitu loh. Terus ini buat diagnose ya. Diagnose ke komputer. Terus ini ada servo ini untuk menggerakkan exhaust valve. Tapi ini servo ini dicopot nih. Ini kalau kita nyalain ya. Muter. Jadi ini tadinya ada kabel sling seperti kabel gas untuk exhaust valve ya. Tapi karena ini udah pakai knalpot aftermarket full system, jadinya exhaust valve ini diabaikan. Kabelnya bisa dicopot. Untuk motor Kawasaki aman, nggak ada masalah dengan kelistrikan, nggak engine check, nggak ada gimana. Jadi nggak terlalu cengeng lah kalau untuk Kawasaki, untuk level ZX10R yang teknologinya lumayan. Untuk kelistrikannya sih menurut kita sih nggak terlalu cengeng ya. Udah gitu kalau untuk soal engine check ini juga nggak mudah untuk engine check sih, motor ini sih aman sih, nggak terlalu cengeng motornya. Enak sih kalau buat dimodif meskipun teknologi rumit tapi masih bisa kebaca gitu. Oke, sementara itu aja dulu ya, kelistrikan ZX10R. Halo guys, kita mau unboxing shock breaker Öhlins yang tipenya KA764 untuk Ninja KR 150E, atau bisa dipakai di Ninja 150R, 150S, atau 150SS. Nah, ini seperti ini ya, dus luarnya ya, the original gold Öhlins. Oke, kita coba buka isinya.